Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Nugroho dari kelas 10 Multimedia 3 dan saya dari kelompok 11. Hari ini saya dan anggota kelompok saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang Candi Kidal. Candi Kidal adalah salah satu candi warisan dari kerajaan Singasari. Candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anusapati, raja kedua dari Singasari yang memerintah selama 20 tahun. Kematian Anusapati dibunuh oleh Panjito Jaya sebagai bagian dari perebutan kekuasaan Singasari. Juga diyakini sebagai bagian dari kutukan Pu Gandring. Candi Kidal secara arsitektur kental dengan budaya Jawa Timuran. Telah mengalami pemugaran pada tahun 1990. Candi Kidal juga memuat cerita Garudeya, cerita mitologi Hindu yang berisi pesan moral pembebasan dari perbudakan. Sampai sekarang candi masih terawat dan terjaga. Sejarah Candi Kidal. Selain berasal dari nama desa, juga dikarenakan Candi Kidal berada di tengah halaman candi. Candi Kidal bersifat agama Hindu. Dahulunya di ruangan candi merupakan tempat Siwa Mahadewa yang saat ini telah disimpan di Royal Tropical Institute di Amsterdam. Terdiri dari arca perwujudan raja dari kedua kerajaan Singasari dan Raja Anusapati. Lokasi Candi Kidal terletak di lembah Gunung Bromo dengan ketinggian 52 meter di atas permukaan laut, Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, sekitar 20 km sebelah timur Kota Malang, Jawa Timur. Candi Kidal dibangun pada 1248 Masehi. Bertepatan dengan berakhirnya rangkaian upacara pemakaman yang disebut Cerada untuk menghormati Raja Anusapati yang telah meninggal. Setelah selesai pemugaran kembali pada dekade 1990-an, candi ini sekarang berdiri dengan tegak dan kokoh, serta menampakkan keindahannya. Jalan menuju ke Candi Kidal sudah bagus setelah beberapa tahun rusak berat. Di sekitar candi juga banyak terdapat pohon-pohon besar dan rindang. Taman candi juga tertata dengan baik, ditambah lingkungan yang bernuansa pedesaan, menambah suasana asri bila berkunjung ke sana. Keistimewaan Candi Kidal. Candi Kidal memiliki beberapa kelebihan menarik dibanding dengan candi-candi lainnya. Candi Kidal terbuat dari batu andesit dan berdimensi geometris vertikal. Candi Kidal memiliki 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Kaki candi tampak angkat tinggi dengan tangga masuk ke atas kecil-kecil, seolah bukan tangga masuk sesungguhnya. Badan candi lebih kecil dibandingkan luas kaki serta atap candi, sehingga memberi kesan ramping. Atap candi terdiri atas 3 tingkat, yang semakin ke atas semakin kecil, dengan bagian paling atas mempunyai permukaan cukup luas tanpa hiasan atap seperti ratna, atau ciri khas candi Hindu, atau stupa, ciri khas candi Buddha. Masing-masing tingkat disisakan ruang agak luas dan diberi hiasan. Pemugaran. Di sekeliling candi terdapat sisa-sisa fondasi dari sebuah tembok keliling yang berhasil digali kembali sebagai hasil pemugaran tahun 1990-an. Terdapat tangga masuk menuju kompleks candi di sebelah barat melalui tembok tersebut, namun sulit dipastikan apakah memang demikian aslinya. Jika dilihat dari perspektif tanah sekeliling dengan dataran kompleks candi, tampak candi kompleks Kidal agak menjorok ke dalam sekitar 1 meter dari permukaan sekarang ini. Dirunut dari usianya, Candi Kidal merupakan candi tertua dari peninggalan candi-candi periode Jawa Timur pasca Jawa Tengah, abad ke-5 sampai 10 Masehi. Hal ini karena periode Empu Sendok abad 10 Masehi, Airlangga abad 11 Masehi, dan Kediri abad 12 Masehi sebelumnya tidak meninggalkan sebuah candi, kecuali Candi Belahan, Gempol, dan Jolotundo atau Trawas, yang sesungguhnya bukan merupakan candi, melainkan pertitaan. Relief Garuda. Pada bagian kaki candi terpahatkan 3 buah relief indah yang menggambarkan cerita legenda Garudeya atau Garuda. Cerita ini sangat populer di kalangan masyarakat Jawa saat itu sebagai cerita moral tentang pembebasan atau ruatan
Kesustaan Jawa kuno berbentuk kekawin tersebut mengisahkan tentang perjalanan Garuda dalam membebaskan ibunya dari perbudakan dengan penebusan air suci Amerta. Fungsi. Berbeda dengan candi-candi Jawa Tengah, candi Jawa Timuran berfungsi sebagai tempat pendarmaan atau kuburan raja. Sedangkan candi-candi Jawa Tengah dibangun untuk memuliakan agama yang dianut raja beserta masyarakatnya. Seperti dijelaskan dalam kitab Negara Kertagama bahwa Wisnuwardana didarmakan di Candi Jago, Kertanagara di Candi Jawi dan Singosari, Hayam Wuruk di Candi Ngetos, dan sebagainya. Dalam filosofi Jawa asli, candi juga berfungsi sebagai tempat ruatan raja yang telah meninggal, supaya kembali suci dan dapat menitis kembali menjadi dewa. Sekian dari kelompok kami, kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.